nampaknya Miramar sudah siap sebagai menu kedua kita pada malam hari ini. Dan lagi-lagi pesawatnya memotong tipis, tapi kali ini di bagian utara. Ke arah utara ini nggak beda jauh seperti map pertama tadi Rangel, tapi balik lagi kita nggak tahu ya. Apakah arah circle-nya bakalan ngambil di area tengah, atau mungkin nanti bakalan seperempat dari arah selatan ke utara, kan kita masih belum lihat nanti. Dan kalau kita lihat top 5 eliminationnya di sini masih dengan Restonike ya. Memang selalu bersinar dari babak PMPL region pun. Betul. Dia lumayan cukup menonjol. Iya, ini pemain bintang di PMPL saya kali ini sih menurut gue. Performance-nya menurut gue sangat konsisten, even ke game sampai game sebelumnya pun masih bermain dengan sangat baik. Dan ini bakal rebutan mobil dengan pesawat kayak gini, dengan map sebesar ini bakal rebutan mobil sih, karena kayaknya agak sulit untuk mencapai Los Leones tanpa kendaraan dengan pesawat seperti ini. Apalagi kalau memang ada tim yang ngisi cuma Cera, ini harus pakai kendaraan. La Caubreria tentunya akan diisi oleh Axis. EVOS sendiri bakal mendapatkan posisi drop zone mereka. Oh my god, ini circle-nya ngejek sih. Ngejek banget, karena kalau misal kita lihat mostly ya beberapa tim juga turunnya lebih ke arah utara memang. Jadi mungkin agak sedikit try hard ya untuk menuju Cumacera atau mungkin Voldemort. Tapi harusnya untuk siapapun nanti yang muterin atau scraping lewat dari Los Leones harusnya bakalan jalur aman sih, karena kosong. Kosong, kecuali memang ada yang ngambil kendaraan dan ngisi ke arah sana. Tapi ya untuk sekarang itu posisi kosong banget. Jadi harusnya by logic harusnya tim-tim ini tahu ini bagian selatan pasti kosong banget dengan pesawat kayak gitu. Kalau ada tim yang mau iseng, ngekat rotasi, ngekat drop zone tepatnya, mereka bisa aja balapan ngambil mobil terus langsung ngisi compound yang biasanya diisi sama tim lain. Itu salah satu strategi yang bisa aja dilakukan, tapi lagi-lagi dengan menyisakan 4 pertandingan, itu terlalu risky. Dan kayaknya nggak banyak tim yang ingin melakukan hal tersebut, apalagi tim di top 5 dan juga tim di bottom 3, di bottom 5 lah istilahnya. Karena lu nggak, lagi-lagi inti dari hari terakhir Super Weekend ini adalah tidak tusun. Betul, jadi benar-benar harus bisa stabil ya pola permainannya. Dan kita juga bakal lihat di sini kayaknya udah banyak juga yang udah mulai langsung aja melakukan rotasi. Apalagi tadi udah melihat ke arah circle-nya selatan lumayan cukup sepi. Mungkin itu bisa menjadi strategi mereka juga untuk langsung ngamanin aja daripada terlalu lama looting di awal game tuh. Malah jadi sedikit berbahaya nanti ketika mereka melakukan rotasinya. Betul, karena emang circle-nya ke bawah banget. Sekarang juga menjadi momen yang tepat untuk ngumpulin sebanyak mungkin kendaraan. Nampaknya Star di sini agak terlalu terburu-buru turun dari mobil, ketek ke half HP, tapi doesn't even matter. Masih banyak tempat atau banyak lokasi yang masih mereka bisa temukan 8 kit. Dari Tui juga kita lihat udah mulai melakukan rotasi ke arah selatan. Lagi-lagi kita melihat pola yang sama dibandingkan dengan Erangel. Early rotation, ngambil compound secepat mungkin biar mereka dipastikan dapat compound yang terenak. Karena seperti yang lu bilang tadi, karena pesawatnya lumayan jahat, kemungkinan besar di bagian selatan ini nggak ada yang ngisi. Seharusnya, tapi nanti mungkin di zona kedua udah mulai banyak melakukan rotasi ya. Apalagi mereka juga harusnya nggak mau dong kalau misalnya terlalu lama di luar zona, bakalan kekat banget perjalanan mereka tentunya, kecuali kalau misalnya memang mereka mau flanking jauh ya. Ya, dan ini masih looting aja. Nampaknya akan serupa dengan Erangel kita yang pertama. Mid to late game mungkin akan menjadi fight yang besar-besaran, tapi untuk early game kelihatannya sih banyak tim udah nyaman dengan posisi mereka. Mereka bakal looting sebanyak mungkin. Lagi-lagi sniper akan menjadi komoditi paling penting menurut gue di Miramar. Apalagi kalau emang ada dedicated sniper di dalam tim lu. Lu mau ngasih fit pemain tersebut dengan sebanyak mungkin utility atau mungkin attachment untuk senjata favoritnya. Dan karena itu it's time to shine ya. It's time to shine. Untuk di Miramar sendiri. Mungkin kalau misalnya kayak Sanho, Kirangel kayak sniper-sniper agak sedikit jarang ya. Tapi Miramar nih, andalan-andalan untuk player-player yang long range tentunya harusnya udah mulai bersinar banget kali ini. Iya, ini Bigetron tentunya akan mendapatkan preferred drop zone mereka dan nampaknya mulai melakukan rotasi. Tentunya mereka tidak ingin mengulangi apa yang terjadi di Erangel. Finish di posisi terakhir dengan fight yang menurut gua nggak begitu bagus. Disintegrated movement mereka. Jadi mereka kayaknya pengen cepet-cepetan dapat lagi-lagi compound di early game kali ini. Onyx juga udah mulai melakukan rotasi. Gak ada fight sama sekali yang kita lihat karena satu sama lain tim benar-benar menghindari kontak. Mereka pengen benar-benar main safe. Pengen ngambil placement point juga karena 15 poin dari placement itu lumayan gede. Dibandingkan dengan finish di posisi ke berapa? Ke 10 dengan total 5 kill. Menurut gue finish di
top 3 dengan 3 kill itu jauh lebih bagus. Betul, apalagi ini menjadi penentuan juga ya, hari Ya. terakhir ya, 4 tim terbawah bakalan tereliminasi dan 16 tim yang menurut gue di patch keduanya pun masih cukup senggol-senggolan ya poinnya ya. Betul. Jadi patch kedua menurut gue itu lebih panas lagi sih. NFT menurut gue pekerjaan mereka semakin berat. RRQ sekarang so far so good, aman posisi mereka sebenarnya relatif. Satu chicken dinner atau mungkin satu posisi top 5 lagi, menurut gue posisi mereka akan semakin lebih aman lagi. Sementara GD masih berkutat di zona merah, tapi Bigetron dan EVOS yang tentunya target mereka adalah untuk menurunkan posisi FaZe, ini semakin jauh posisi mereka, apalagi dengan placement yang gak begitu bagus dari Bigetron di Erangel. Mereka harus main fenomenal di map kedua kali ini untuk mendapatkan modal biar bisa ngetopple FaZe, karena kalau mereka main gak bagus, itu bisa aja FaZe bakal dingin di pucuk. Ya malah semakin mendominasi lagi. Dan tadi kita sempat lihat juga dari Bigetron dan juga Geekfam ya. Sebenarnya sama-sama ke spot satu sama lain, tapi Bigetron tahu mereka masih butuh poin tambahan. Mereka lebih milih untuk bermain aman aja, menghindari clash-clash yang terjadi di early game ya. Iya, mereka pengen main late game. Semua tim pengen main late game, karena ketika lu udah di late game, ada kemungkinan besar bukan lu yang harus fight, tapi tim tim C dengan tim D misalkan. Jadi lu udah tinggal nungguin, terus udah dengar informasinya, wah ini abis fight kita sampahin aja nih yang lagi bandage atau mungkin lagi 8 kit lagi nggak siap. Itu fight yang lebih mudah dibandingkan lu fight sekarang. Kemungkinan besarnya masih 50-50, lu akan ngelawan tim yang sama-sama punya utility yang kuat. Lu punya peluru yang kuat. Mereka juga siap, lu juga siap. Itu semuanya jadi 50-50 dan lagi-lagi menjadi gambling. Dan lu bisa aja pincang, walaupun lu menang pun mungkin lu drop 1 atau 2 pemain, oke lu dapat 4 kill, tapi lu drop 2 pemain, di late game lu gak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu sebabnya di hari Super Weekend terakhir biasanya emang kebanyakan tim akan main pasif, dibandingkan dengan Super Weekend yang pertama ya, dimana mereka masih coba curi start nih, dapetin kill sebanyak mungkin. Kalau sekarang mereka benar-benar pengen main aman. Ya mereka lebih bermain berhati-hati banget kali ini, udah lumayan cukup terlihat juga permainan-permainan yang agak sedikit pasif di awal-awal. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat di awalnya terlalu pasif pun, di late game-nya malah bakalan berbahaya banget. Itu dia. Terjadi penumpukan di mana-mana. Tapi kalau kita lihat di sini MSC udah nge-spot tapi masih belum coba untuk open fire. Tapi udah bakal coba untuk spray down aja menggunakan Skarel. Kali ini masih coba untuk menghindari tembakan. Belum ada yang masuk tadi ya kayaknya. Oh, belum ada yang masuk tapi mobilnya sekarang berasap. Jadi satu pemain udah berhasil dipisahkan dari packnya. TGI3 mencoba melawan tapi nampaknya dia akan tumbang. Tapi kita lihat satu pemain Axis nampaknya ditumbangkan kembali. Ponzai di sini melakukan backup. Dan sekarang menjadi risky. Kita lihat ada backup yang juga dilakukan oleh tim MSC. Axis sendiri akan terjadi 1v1 antara Ponzai dan juga 4K di sini dari arah pohon. Masalahnya di sini kalau kita lihat Ponzai punya high ground, frag grenade dilempar, low HP di sini Ponzai tidak memiliki waktu untuk melakukan healing karena dia lebih memilih untuk memasak frag grenade. 4K di sini udah berhasil melakukan healing sedikit, frag grenade dilempar, masih belum connect dan nampaknya fight pertama kita terjadi di menit ke-8. Yes, ini sebenarnya agak sedikit berbahaya banget, terlalu terbuka dan langsung aja ter-take down lagi satu player dari MSC kali ini. Sementara tim dari Axis pun sebenarnya agak sedikit scrapping ya, agak lumayan cukup berjauhan juga kali ini posisinya. Iya, ini backup agak lambat datang dan kalau lihat ada satu pemain lagi dari MSC yang baru saja datang. Jadi bisa aja kena sandwich di sini pemain-pemain dari Axis. Masih terjadi 1v1, frag grenade ngechip. Ponzai akan mencoba membuka lebih lebar ke arah kiri. 4K sendiri masih memanfaatkan gundukan yang ada di depan wajahnya. Frag grenade dimasak kembali dan 4K berhasil ngedodge. Mencoba membuka fight. Dan nampaknya sangat sengit di sini karena emang sama-sama punya gundukan, sama-sama punya frag grenade. Mereka harus berhati-hati, nggak boleh gegabah. 4K melakukan inisiasi push di sini, mencoba melakukan push dan benar saja Ponzai berhasil nge-tag dan itu dia berhasil memenangkan 1v1, membuat MSC cabut karena satu pemainnya tumbang. Atau at least Jasper harus melakukan repositioning karena memang circle sudah mulai mengecil. Wah ini benar-benar pertarungan yang sangat merugikan ya kalau bisa dibilang kehilangan 2, kehilangan satu player juga mereka mau gak mau harus mundur aja. Jasper masih di spray down menggunakan M4-nya tapi masih cukup jauh ternyata. Angle view-nya pun udah mulai tertutup tapi player dari MSC kali ini mau gak mau harus diikhlaskan aja ya. Iya itu sebenarnya keputusan yang menurut gue salah sih dari MSC. Satu pemain knock dan harusnya mereka sadar itu almost no cover. Kalau misalkan mereka pengen nyelamatin. Mereka mundur, pengen coba melakukan refrag. Tapi apa daya, gak ada cover sama sekali. Dan sekarang justru kalau lu lihat posisinya Ponzai sama Pop. Ini bisa banget di-cut rotasi sama Axis kalau mereka mau dan kalau memang kena.
Dan ini masih dipantau sama tim Axis yang ingin mendapatkan lebih. Ponzai berhasil memberikan suppressing fire agar rekannya bisa cabut. Dia punya buggy, dia masih bisa melakukan rotasi. Pop juga melakukan rotasi lumayan lebar untuk menghindari fight via Blue Zone. Dan nampaknya 2 pemain dari MSC berhasil survive. Axis di sini pertanyaannya, apakah mereka punya kendaraan untuk juga ikut masuk ke dalam circle? Yes, tapi menurut gue ini bakalan terlalu buang waktu dan juga iya. research juga tentunya, tapi bakalan tetap dicicil-cicil aja. Axis ini bakalan berbahaya banget sebenarnya untuk tim mereka, tapi mereka juga nggak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pudi-pudi kill point tambahan. Ya ini Axis justru rugi bandar menurut gua. Karena mereka basically nggak bisa kemana-mana. Mereka udah kekunci posisinya, mereka yang harus nyamperin MSC dan kelihatannya mereka nggak punya kendaraan. Dan di sisi lain, DX akan bertemu dengan Infinity. Rabbids di sini spray down memiliki high ground, tapi miss the shot, tertag ke low HP dan nampaknya outnumbered juga. Walaupun demikian kayaknya dia masih pengen ngebait agar pemain Infinity ini maju melewati gundukan yang ada di depannya. Betul, tapi di sisi lain kita beralih kembali masih dengan MSC dan juga dari tim pertama yang bakal tereliminasi. Ini sayang banget ya. Iya, itu dia. Axis menjadi senjata makan tuan. Mereka terlalu komit ke fight tersebut. Lupa kalau mereka juga harus rotasi dan posisi mereka udah keder banget. Dan sayangnya mereka harus tumbang di tangan MSC. Infinity di sisi lain akan bertemu dengan DX. Tim yang berhasil mendapatkan chicken dinner di map pertama bakal terkenok pemainnya. 1 pemain. Dan di sini Infinity masih belum selamat karena nampaknya DX juga memiliki posisi yang bagus karena Mela nampaknya terknockdown. Yes, ini benar-benar pertarungan yang cukup sengit antara Infinity dan juga DX kali ini. Bakal coba untuk di revive kah atau enggak karena sama-sama buying time sih seharusnya dari masing-masing tim. Ya ini Tuzi nampaknya akan mencoba membuka smoke benar-benar 1 gundukan ini yang memisahkan kedua tim untuk melakukan fight. Frag grenade ternyata dilempar dan connect ke arah Duck. 1 pemain knock lagi dari arah DX membuat evakuasi ini semakin lebih sulit. Duck tadi tidak menduga kalau frag grenade ternyata yang dimasang oleh Infinity dan berhasil dilemparkan ke posisi yang tepat. DX dalam masalah, kalau gue jadi 2 pemain mereka yang terakhir, kalau frag grenade ini nggak connect, that's it, mundur sih karena ini udah terlalu sulit. Yes, ini udah terlalu sulit karena tadi memang lumayan cukup jauh juga untuk follow up-nya ya. Mau gak mau kehilangan 2 player kali ini. Gimana caranya mereka bisa menculik satu persatu player Infinity. Menurut gue posisinya ini enak banget loh. Ketutupan dari high ground dan juga ada cikungan-cikungan yang bisa mereka manfaatkan. Ya, dan dengan demikian karena frag grenade-nya gak connect bener aja. Frankie bakal langsung cara cabut. Karena dia tahu ini udah almost impossible to recover. Dan 2 poin berhasil didapatkan oleh Infinity. But they want more. Masih nyoba nyari, coba clearing angle dulu. Agar tidak terkena backstep ketika mereka melakukan rotasi. Frankie di sini berhasil selamat. Sementara di sisi lain, BN berhasil mendapatkan compound yang relatif nyaman. Relatif jauh dari musuh-musuh yang lain. Jadi at least mereka bisa nahan compound ini sampai ke circle selanjutnya. Seharusnya ya, selama mereka nggak open fire harusnya nggak bakalan ketahuan. Karena kalau gue lihat tadi di arah minimapnya ada tim lain yang nggak terlalu jauh. Begitu juga dengan Foreval kali ini yang udah mulai melakukan rotasi di sisi bawahnya atau di sisi selatan juga sama-sama melakukan rotasi. Seharusnya menurut gue harusnya sama-sama kedengeran sih. Ya harusnya sih, tapi apakah mereka mau engage itu pertanyaannya. Betul. Karena mereka juga sama-sama butuh untuk masuk ke dalam circle-nya, di mana di dalam circle pun udah ada tim-tim lain yang udah mulai bertengkar di sana. Iya, ini udah ditungguin dan GD nampaknya ada 1 pemain yang udah yang merupakan scoutnya udah ngisi ke dalam. Fall Rifles di sini akan menahan di posisi outdoor. Walaupun memang ada 2 bukit, posisi mereka cukup open dan MSC nampaknya akan lanjut perang lagi. Kali ini mereka akan bertemu dengan NFT, tapi Ramones terpisah. Kita lihat bermain area control di sini NFT. Jadi ada 1 pemain yang terpisah. Ramones sudah membuka frag grenade. Tidak ada 8 kit di sini. Mau nggak mau harus ngambil fight-nya dan hampir saja memenangi fight tersebut. Tapi dia yang ter-take down. Membuat NFT akan kehilangan 1 pemain di menit-menit 15. MSC still survive, 1 kill lagi berhasil mereka kantongi. Yes, dan tadi berarti yang menyisakan 2 player aja dari NFT harusnya ya. Karena tadi kan 2-nya terpisah, hanya Ramones saja yang sendiri mungkin sebagai scouter ya bisa dibilang. Ya betul, sayangnya dia nggak, itu dia ketika lu main area control 1 pemain yang nahan ini harus menang entry frag-nya dulu. Ketika lu kalah, teman-teman lu nggak bisa backup karena udah kalah map control, lu udah nggak dapat info nih, ini musuh tahu-tahu ketika udah datang ya basically bisa di mana aja. Jadi terlalu risky dan sayangnya Ramones tadi andaikan dia dapat early frag-nya mungkin teman-temannya bakal bantu backup. Dan EVOS, oh my god, bakal bertemu kembali nampaknya dengan Bigetron udah masuk ke radar mereka, tapi VPE nampaknya
Udah mulai memantau juga dari kejauhan. Oh no, Liquid akan nyamperin Microboy. Yang nampaknya di sini berhasil ngumpat, tidak ke spot spray tapi tidak connect. Microboy akan membuka posisinya dan sekarang Bigetron tahu kalau mereka tidak sendirian di gunung ini. Yes, ini bakalan berbahaya banget ya. Terlalu ramai dan posisi dari masing-masing tim juga udah mulai ketahuan kali ini. Tapi dari Bigetron nampaknya bakal coba untuk mengirim seorang Liquid kali ini untuk melihat posisi dari teman-teman EVOS. Wah gila, disamperin. Tapi EVOS mengambil inisiasi defense untuk masuk ke dalam circle. Dan kita lihat Microboy berhasil selamat dari kejaran Liquid. Walaupun demikian, EVOS nampaknya akan masuk ke kandang FaZe di sini. Tony K terkena frag grenade. KF di sini nampaknya akan melakukan inisiasi push. Mencoba untuk melakukan push berdua di sini. Satu pemain berhasil di knockdown. Dan masih ada satu pemain lagi, double kill untuk KF. Tapi ada refrag yang dilakukan. Apakah cukup bagi EVOS untuk memenangkan fight di compound kali ini? FaZe terknockdown 3 pemain nampaknya. Dan di sini Tony K melakukan backstep. Mampu mendapatkan 1 pemain. Dan ternyata masih ada 2 pemain dari FaZe yang survives. Dan Bigetron joins the battle. Ada Vintoras dan juga Tony K yang survive dari FaZe. EVOS nampaknya sudah selesai. Zuxi di sini push ke dalam dan berhasil knock 1 pemain lagi. Tersisa 1 pemain dari FaZe. Tony K 1v4 situation harus melakukan clutch. Liquid terknockdown. Masih ada UMP di tangannya. Akan coba di rest di sini. Dan nampaknya Tony K masih mencoba melakukan fight. Di rush di sini oleh Luxi. Dan FaZe dieliminasi oleh Bigetron. What a nice play dari teman-teman Bigetron ya. Memanfaatkan situasi yang cukup baik ketika mereka tahu EVOS bakalan sibuk sama tim dari FaZe Clan. Dan mereka bisa menyapu bersih walaupun harus kehilangan 1. Kehilangan 1 kayak tadi di area high ground deh. Ya betul, tapi kayaknya ini fight dari Bigetron masih belum selesai. Karena VPE nampaknya bakal lewat. Dan kayaknya dia udah ngedenger fight tadi. Udah banyak banget tembakan yang terdengar dan tiba-tiba sunyi. Berarti fight udah selesai. Di situ VPE kemungkinan besar akan masuk. Karena lu lihat posisi evakuasi, jalur evakuasi dari Bigetron udah dikunci sama VPE. Yes, tapi masih ada tembakan balasan ternyata dari Bigetron. Lumayan cukup sakit. Hanya menyisir area dari kedua belah tim ini ya. Ini bakalan harus jangan terlalu greedy juga sih sebenarnya. Oh itu frag grenade berhasil nyicil tapi Luxi terkena frag grenade balasan. Dan bakal dipush, Zuxi pun tumbang. Tersisa Liquid. Kali ini berada di posisi yang serupa dengan Tony K yang harus melakukan clutch 1v4 situation. Habis memulangkan FaZe, mereka berada di posisi yang sulit. VPE bagaikan burung kondor berhasil mengunci mati posisi Bigetron. Dan nampaknya benar saja Liquid udah tertag ke low HP. Posisinya udah mati banget kecuali dia bisa melakukan clutch yang gemilang. Fluket di sini udah ke spot, berhasil di knockdown. Dan masih ada M249. Nampaknya dia punya mobil untuk kabur, tapi apakah itu yang akan dia lakukan? Ravenclaw sudah merapat, tertag kembali di sini Liquid. Dan di sini Stone nampaknya sudah tertag ke low HP juga Liquid di sini. Oh Ravenclaw nampaknya akan terkenok karena ledakan mobil. Dan di sini Liquid bakal mencoba melakukan push. Oh itu tertag low HP. Liquid bisa saja memenangkan clutch 1v4 situation ini, tapi Liquid mendapatkan tembakan dari area lain. Dia diganggu oleh tim lain, membuat clutch ini semakin sulit. Berhasil melakukan healing. Liquid masih mencoba memenangkan clutch ini. Mencoba ngebait beberapa tembakan. Tertek low HP kembali. Liquid sayangnya akan gagal. Dan tumbang. Redface ternyata adalah third party yang mengganggu Liquid. Dan Redface sebagai pemain terakhir dari EVOS. Nampaknya dia ingin mencoba nge-salvage situasi antara VPE dan juga Bigetron. Wait, berarti tadi kita agak sedikit miss ya. Gue pikir seluruh player dari EVOS ada di sini. 3 pemain tadi. 3 pemain, oke. Ini menjadi tempat yang lumayan cukup berbahaya ternyata ya. 4 tim udah tereliminasi di daerah ini. Ini agak angker ya compound ini. 4 tim fight di sini dan dari berapa? 16 pemain, cuman sisa 3 pemain tadi. Jadi lumayan angker posisi tersebut. Redface masih mencoba untuk mendapatkan sesuatu dan kalau misalkan Redface gagal itu artinya EVOS akan menyusul Bigetron di posisi ke-13. Sementara itu kita lihat di sisi lain lagi-lagi memasuki menit ke-20 kita udah ngelihat 4-way showdown udah membentuk segi 4 di sini. Satu sama lain bisa nembakin siapapun dan MSC gak takut sama sekali untuk membuka tembakan di fase seperti ini. Yes, tapi kalau lo lihat di sini udah banyak banget kekacauan yang terjadi, bahkan bakalan coba untuk mencari posisi yang tepat aja dari Geekfam juga bakal coba untuk menghindari grenade yang lumayan cukup sakit tadi, terkena splash damage aja tapi Logan juga harus take down sementara waktu. Wah, ini Geekfam dalam posisi yang cukup sulit dan frag grenade connect kembali di sini. UB
Berhasil di take down. Snipes pun untung berhasil melakukan 8-kit, tapi nampaknya dia harus nge-8-kit lagi sebentar lagi. Karena frag grenade, molly bahkan dilempar di sini. Benar-benar dipaksa keluar dari posisi nyamannya dan that's it. Geek Fam akan pulang ke arah lobby. Ya, satu persatu kali ini udah mulai kewalahan nampaknya karena memang kalau kita lihat di area zonanya atau circle ya benar-benar open field banget. Mereka cuma bisa memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada ya. Dan itu pun udah terisi dari tim-tim lain gitu. Iya, ini udah panas banget sih. Dan RRQ nampaknya berada di posisi yang cukup kuat walaupun di sandwich oleh dua tim. Kalau mereka bisa fokus ke satu tim dulu dan menurut gue mereka fokus ke tim yang tepat Infinite yang baru saja melakukan fight. Mungkin lagi compang-camping, itu fight yang harus diambil oleh RRQ karena mereka ditusuk dari dua sisi yang berbeda. Mereka harus menang fight ini karena kalau enggak mereka bakal kelar banget dan tentunya mereka ingin terus melanjutkan tren positif mereka. Mort di sini nampaknya melakukan flank dan satu pemain tumbang di sini. Asa berhasil melakukan push dan mendapatkan satu pemain. NFT pun ikut melakukan fight. Piu numpang lewat ternyata. Melakukan rotasi saja. Voldemort dan Mort masih survive sementara Asa mampu mendapatkan dua pemain. Redface di sisi lain mampu mendapatkan Jasper. Dan kita lihat di menit ke-21 semua tim udah mulai panen kill. Ya, semua udah mulai nyayur kali ini. Tapi sementara Dynamic juga nggak bisa melawan gempuran senjata yang dilakukan oleh tim-tim lain di sekitarnya. Mereka lihat, mereka cuma bisa memanfaatkan smoke yang mereka pop up juga tentunya. Apalagi kali ini lihat di depannya juga ada tim-tim lain. Iya, ini zonanya nggak Susah bagus sih. sih. Ini zona susah sih menurut gua. Ini bukan zona yang friendly untuk teman-teman kita yang sedang bermain di map kedua kali ini. Dan lu lihat Gede udah dapetin berapa pemain tadi. Dan mereka dalam posisi yang cukup bagus juga kayaknya di dalam circle. Sementara Onyx di sini akan fight di luar circle. Dan itu udah rule of thumb dari PUBG Mobile. Lu nggak pernah mau fight di luar circle karena lu akan mendapatkan damage tambahan. BN sendiri masih nahan. Udah ada fort diciptakan dari arah mobil. Tapi kita lihat dari kill feed. GD berhasil mendapatkan satu kill lagi. Dan Onyx pun tereliminasi di posisi ke-8. Memasuki menit 22. Cuman menyisakan 7 tim saja. Seperti yang gue bilang, Miramar kalau nggak pasif banget, barbar banget. Dan nampaknya kali ini menjadi Miramar yang barbar banget. Betul. Dan sebenarnya gimana caranya dari GD aja untuk mengamankan posisinya. Karena cuma dia doang satu-satunya tim yang masih utuh rosternya. Iya betul. Ini posisi mereka udah lumayan nyaman. Dan ini menjadi peluang terbesar bagi mereka untuk segera ngeboost posisi mereka di klasemen. Mereka bakal berharap banget semoga circle-nya nggak ke arah high ground. Karena kalau circle-nya ke arah high ground, ya itu PR sih. Itu PR. Dan Frankie lagi-lagi DX berhasil survive sampai ke circle ke-6 kali ini. Tapi GD akan mendapatkan Infinity. Dan nampaknya Infinity dipulangkan ke arah lobby oleh GD. Lihat GD dari kill feed itu nggak berhenti. Selalu dapetin satu kill. Karena lu lihat sendiri posisi mereka. Ini paling enak sih. Ini udah kurang OP apalagi. Mereka udah punya compound. High ground nggak bakal mempan sama sekali kalau lu punya compound. Mereka udah tinggal panen tim-tim yang mencoba masuk ke dalam circle. Betul, sementara tim-tim lain agak sedikit kewalahan. Lihat dari RRQ di sini udah mulai kelihatan juga. Langsung aja hilang. Gila. Tereliminasi dan menyisakan 2 tim terakhir kali ini. Wah, dan kita lihat GD udah mulai ekspansi kontrol map mereka. 13 kill sudah mereka dapatkan. What a performance from GD. VPE tersisa 2 pemain saja. Harusnya ini akan menjadi chicken dinner untuk GD. Swaps di sini memang memiliki machine gun, tapi Molly sudah dilempar, posisinya bakal terspot dan GD udah mulai melakukan push dari 4 arah yang berbeda. And that's it. GD wins the winner chicken dinner. Yes, dengan 2 digit kill ya kalau kita lihat. 15 kill. What a performance, ditambah dengan placement point 30 poin. Itu menurut gua performa yang luar biasa dari GD. Yes, dan ini bakal mulai merangkak naik lagi nih ya poinnya. Tapi kalau kita lihat Vampire kan tadi pertama sempat ketemu juga sama Bigetron di awal-awal ya. Mereka sempat menghindari peperangan. Sampai tadi sempat perang juga sama Axis ya kalau nggak salah ya. Betul. Dan sekarang mereka bahkan bisa meng-secure di yang F2. Axis itu MSC tadi. Oh ya MSC. Dan dia sempat datang juga waktu Oh iya, ini EVOS. sama Bigetron dan EVOS. Iya betul. Lihat dari banyaknya kontestan yang mereka lewati, mereka masih bisa bertahan di hashtag 2. Itu mid to late game-nya sih bener-bener gak logis sih. Karena lagi-lagi early